Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim al-mukarram wal muhtaram. Yang saya hormati dan yang saya muliakan kepada para kesepuhan, Bapak Ketua Pengajian, Bapak DKM, Bapak RW RT, segenap para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Talim Musalla Al-Ittihad lingkungan zona Rivera. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah. Pada saat malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat umur panjang, amin. Berikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita semua masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun falam yudhi falyamut in syaa yahudiyan wa in syaa nasraniyan. Para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada saat malam hari ini kita sudah memasuki bulan haji tanggal 2. Kalau menurut kalender Cibeber, malam ini malam ketiga. Akan tetapi isbat pemerintahan Indonesia menyatakan tanggal 1 bulan Dzulhijjah jatuh pada malam Jumat. Jadi kayaknya kira-kiranya Idul Adha pun mungkin juga ada yang Sabtu, ada yang Minggu. Yang jelas kalau pemerintah sudah ditetapkan itu Idul Adha jatuh tanggal 10, berarti jatuhnya pas hari Minggu. Tapi kalau kita lihat kalender Cibeber Al-Jauharatun Naqiyah, memang jatuhnya Idul Adha itu hari Sabtu. Lantas Pak Ustadz, mau Sabtu atau Minggu? Sebodoh amat.
Mau Sabtu, mau Minggu, yang penting intinya sholat Idul Adha. Gak usah dibikin ribet, gak usah dibikin pusing. Kalau kita ikut itibak kepada pemerintah, ya udah kita ikut ke pemerintah saja, berarti hari Minggu. Kalau kita ikutnya ala sabilil hisab, menurut ilmu falak, nah ini berarti jatuh pada hari Sabtu Idul Adhanya. Malam ini kita sudah malam Sabtu, berarti sudah masuk tanggal 2 bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang mana Allah muliakan, yang masuk dalam kategori Ashhurul Hurum. Bulan yang Allah muliakan di antara perpuluh awal daripada bulan Dzulhijjah, dimuliakan oleh Allah dari semenjak tanggal 1 sampai tanggal 13 Tasyrik. Makanya di dalam bulan Dzulhijjah ini bagian daripada bulan yang mulia setelah bulan Ramadan. Ulama satu pendapat mengatakan bahwa bulan haji dimuliakan setelah bulan Ramadan, karena di dalamnya satu ada yang namanya Yaumut Tarwiyah, hari Tarwiyah yang jatuh pada tanggal 8 bulan haji. Yang kedua ada Yaumu Arafah yang jatuh pada tanggal 9 bulan haji. Yang ketiga Allah muliakan di dalam bulan haji karena di dalamnya ada ibadah haji plus ibadah kurban. Maka dari sinilah Allah memuliakan bulan haji, karena banyak di dalamnya keistimewaan yang luar biasa. Sehingga disunahkan untuk kita ketika memang datang bulan haji, yang mampu dan mau kesed, mau puasa, silakan puasa dari mulai tanggal 1. Sebab satu keterangan tanggal 1 inilah Allah berikan ampunan kepada Nabi Adam alaihissalam. Awal mulanya Allah berikan ampunan tanggal 1 bulan haji. Tanggal 10 bulan Muharram Allah sudah pertemukan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Maka tanggal 8 kalaupun kita ngitung Jumat tanggal 1-nya, berarti tarwiyahnya tanggal 8-nya jatuh pada hari Jumat besok. Disunahkan untuk melakukan ritual puasa sunnah. Siapa orang yang berpuasa pada tanggal 8 bulan Dzulhijjah, Allah berikan pahala 1 tahun seperti dia ibadah 1 tahun. Siapa orang yang malam tarwiyah, malamnya tanggal 8, dia mau sholat 2 rakaat, maka Allah berikan pahala sebagaimana dia bangun malam selama 1 tahun. Lumayan. Lumayan gak? Lumayan. Gak usah banyak-banyak, makin 2 rakaat saja. Maka ini Allah tuliskan ini kaibadati sanatin, seperti ibadah 1 tahun. Niatnya nawaitu sauma ghadin min yaumi tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hatinya, saya niat puasa hari tarwiyah sunnah karena Allah Ta'ala. Itu Jumat besok. Sekarang Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Malam Jumat niat kita. Lumayan. Kita itu kalau cari ibadah sunnah selama 1 tahun full nggak bakalan kuat.
Sebab apa? Sebab siapa orang yang bisa melakukan ibadah 1 tahun full, melakukan ibadah kesunahan? Nggak ada. Jangankan 1 tahun full, duha aja banyak yang ketinggalan, banyak yang nggak melakukan. Iya apa iya? Ah, iya. Ngaku Pak Sofi. Masya Allah. Artinya apa? Saking memang hebatnya di dalam bulan haji ini, Allah berikan tuh hari keistimewaan kemuliaan untuk umat Nabi Muhammad yang apabila orang zona rifera melakukannya, Allah lipat gandakan pahalanya. Itu malam Jumat tanggal 8 bulan haji. Malam Sabtunya berarti tanggal 9. Berarti ini namanya Yaumul Arafah. Yang mana Yaumul Arafah ini sama ibadahnya ke ibadati sanatin. Berarti 2 hari kita ibadah puasa, sebagaimana kita diberikan pahala oleh Allah seperti ibadah 2 tahun. Lumayan. 2 hari dibalas oleh Allah menjadi seperti ibadah 2 tahun. Nawaitu shauma ghadin min yaumi arafata sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hatinya, niat saya puasa hari Arafah sunnah karena Allah Ta'ala. Itu pada tanggal 9. Makanya kalau memang jatuhnya itu pas malam 9-nya itu malam Jumat, berarti tahun ini hajinya haji akbar. Sebab wukufnya pasti Jumat. Kalau orang wukufnya di Arafah sudah hari Jumat, ini yang namanya haji akbar. Haji akbar 1 kali haji pas nenggel, pas hari wukufnya itu hari Jumat, maka Allah lipat gandakan pahalanya seperti ibadah haji 70.000 kali bolak-balik haji. Makanya kan pantas sekarang banyak orang yang memang 200 juta, 300 juta daftar sekarang langsung berangkat. Kenapa? Ngudak haji akbar. Ternyata digeser lagi sekarang. Nggak jadi akbar. Sebab pasti kalau memang tanggal 1-nya Jumat, berarti wukufnya hari Sabtu, lebarannya Minggu, berarti tidak hari Jumat wukufnya, geser lagi. Sehingga orang Arab pun pemerintahannya ketika pas wukufnya itu hari Jumat, biasanya banyak yang digeser. Kenapa? Karena pasti membeludak. Jangankan orang yang memang termasuk ahli pribumi mukimin Mekahnya, orang luar negeri pun banyak yang mengincar ataupun mencari daripada haji akbar. Jarang-jarang puluhan tahun ataupun sampai ratusan tahun baru ketemu haji akbar deh. Haji akbar ketemu lagi. Nggak setiap tahun itu akbar. Pokoknya patokannya kalau wukufnya hari Jumat, berarti ini sudah dapat predikat haji akbar. Nah, mulailah dari sini ada Yaumut Tarwiyah, ada Yaumul Arafah. Malam ke-10 hari hanya ada yang namanya Idul Adha. Di situ plus ada ibadah kurban. Ibadah kurban adalah satu ibadah ritual yang dari semenjak zaman Nabi Adam sudah ada. Siapa pencetus pertama kurban? Anak Nabi Adam yang bernama Habil dan Qabil. Dari awal inilah Qabil dan Habil membuat kurban, yang waktu itu Qabil termasuk kakaknya, Habil adiknya. Qabil ini anak surga, orangnya cakep, putih, kasep, ganteng, namanya juga anak surga. Ada kembarannya Qabil namanya Nyai Iklimah. Maka Qabil dan Iklimah itu satu brojolan, satu kali lahir bareng. Berarti ini saudara kembar. Akan tetapi kalau Habil itu anak dunia.
Nabi Adam sudah diturunkan ke alam dunia, baru ketemu bulan Muharram dengan Siti Hawa. Dari situlah melakukan pergaulan, akhirnya hamil, keluarlah anak kedua namanya Habil. Ada saudara kembarnya namanya Nyai Layuda. Orangnya Habil ini bukan seperti Qabil. Kalau Habil orangnya hitam, karena anak dunia, bukan anak surga. Makanya kalau ada orang yang hitam, gak usah khawatir, di surga nanti Allah bersihkan, sucikan, putih bakal. Amin. Karena memang di surga itu seperti itu, bersih-bersih. Kenapa? Karena memang Qabil dengan Iklimah ini dilahirkan di dalam surga. Waktu itu akhirnya Nabi Adam ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikahkan keempat anaknya, dengan catatan harus disilang. Qabil dengan kembaran Habil namanya Nyai Layud. Habil dengan kembaran Qabil namanya Nyai Iklimah. Maka Qabil nggak mau. Kenapa? Karena Qabil punya saudara kembar yang cantik, putih, nerkom, benok, layu-wayulah. Video. Masya Allah. Tapi kalau memang kembaran Habil, artinya maaf, memang kejadian hukum Allah itu seperti itu. Diberikannya wajahnya, kulitnya memang hitam. Nah ini memang prediksi seperti itulah. Intinya seperti itu. Dalam Hikayat pun ceritanya Nyai Layuda ini kembaran Habil, memang sama dengan Habil, kulitnya hitam. Jadi dipisilang. Dari sini bisa diambil contoh. Artinya kalau kita hidup di alam dunia, ketika laki-lakinya jelek, cari istri yang cantik biar memperbaiki keturunan. Wes laki ne ireng, rabi ne ireng, lah iya wes anak ijo. Nah ini dari sini kita ambil petik lah. Ya kalau memang istrinya itu hitam, cari suaminya yang putih. Ini memang silang, pernikahan silang itu seperti itu. Dalam syariat Nabi Adam ini masih diperkenankan. Kenapa Pak Ustadz diperkenankan? Karena waktu itu zaman Nabi Adam belum ada manusia. Hanya Nabi Adam, Siti Hawa, anaknya 4. Belum ada orang Zona Rivera, belum. Masih sepi, dunia ini belum ada orang. Hanya sebatas ada 6 orang, Nabi Adam dan keturunannya 4. Allah pernahkanlah perintah kepada Nabi Adam, suruh dinikah lewat nikah silang. Dari sinilah sehingga waktu itu Nabi Adam melahirkan sampai 20 kali melahirkan Siti Hawa. Dengan Siti Hawa itu 1 kali lahiran kembar 2, kembar 2. Jadi anaknya Nabi Adam 40 anak. Yang nggak ada sesar, belum ada sesar di situ. Masih biasa normal merojol dewek. Itu Nabi Siti Hawa itu melahirkan 20 kali tuh ibu-ibu. 20 kali melahirkan, 1 kali lahiran 2 double. Kembar. Berarti 20 kali 2, 40. Yang anehnya setiap lahiran laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Pasti kembarannya laki sama perempuan. Ini sudah sunatullah, intinya sudah sunatullah. Akhirnya setelah itu Qabil marah, mulailah ada sifat dengki, dendam kepada Habil. Kata Qabil, wih enak kamu Bil, kamu memang dikasih enak. Kenapa? Kembaran saya kak cantik, putih, nerkom, udenok. Dikasihkan kepada kamu. Nah iya dapatnya udah hitam pesek. Ya bahasanya seperti itulah. Kira-kira aja. Masya Allah.
Mulai ada rasa hasud dalam hati Qabil. Nggak mau kata Qabil menentang ungkapan Nabi Adam atas perintah Allah. Kata Qabil, bah, saya nggak mau, saya kekeh kepengen menikahi kembaran saya Nyai Iklimah. Apa kata Nabi Adam? Salam dari Allah, semuanya Qabil, Habil, coba bikin kurban. Siapa yang diterima oleh Allah itu yang tidak bakal terbakar oleh api. Nah, dari sini mulai kurban tuh. Habil itu seorang pengembala kambing. Kalau Qabil itu seorang petani. Maka mulailah dengan isi hasil pertanian Qabil semuanya dikurbankan untuk Allah. Dan peternakan Habil semuanya memang dibakan kepada Allah. Artinya dikurbankan kepada Allah. Taruhlah kata Nabi Adam, coba kamu di sana sebelah kanan, kamu sebelah kiri. Tunggu, siapa orang yang memang terbakar kurbannya, itu berarti yang ditolak oleh Allah. Satu ketika ternyata kurban Qabil dibakar, ada api datang dari atas, kebakaranlah kurbannya Qabil. Kenapa kebakar? Tidak diterima oleh Allah karena memang Qabil di dalam hatinya mulai ada hasud kepada adiknya. Dari sini mulai kita ungkapkan. Artinya apa? Kita itu kalau korban, kita itu kalau berkurban, seharusnya memang benar-benar bersihkan terlebih dahulu. Artinya ikhlaskan semuanya karena Allah, nggak usah karena siapa-siapa, supaya korban kita diterima oleh Allah Subhanahu. Ya kalau memang bapak ibu pengen korban, ya harus memang benar ikhlas, korbannya ikhlas. Sebab ada orang yang korban, kadang-kadang dia korban tapi pas waktu korban dia pengen bagiannya paling besar. Kira korban dewek ngambil sampil, 2 lagi sampilnya. Maaf, ya ini kan kadang-kadang memang ada orang berkorban tapi separuh-separuh. Dari kisah daripada Qabil dan Habil pun ternyata Qabil yang dibakar oleh Allah, oleh api Allah. Ini cirinya berarti ditolak, tidak diterima oleh Allah. Habil korbannya diterima oleh Allah, kambingnya diselamatkan oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena Habil korbannya benar-benar lillahi ta'ala. Ini awal kurbanku. Dari kita memberikan kisah dari awal adanya kurban. Sehingga kurban kita ini yang memang mulai ramai dari semenjak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dari Nabi Ibrahim disinilah mulai. Karena Nabi Ibrahim ini istrinya 2, rumahnya 2, yang satu di Palestina, yang satu di Mekah. Istri Nabi Ibrahim ini 2. Satu Siti Saroh, kedua Siti Hajar. Siti Saroh di Palestina, Siti Hajar ada di Mekah. Dari Saroh mulai keturunan Ishak, Yusuf, Yunus dan sebagainya. Itu di Palestina. Dari Nabi Siti Hajar mulailah lahir Nabiullah Ismail. Dari Nabi Ismail turun-temurun yang memang tidak ada nabi waktu itu sampai ke baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabiullah Ibrahim istrinya 2. Satu Saroh, kedua Hajar. Kenapa Nabi Ibrahim 2 istrinya? Karena maaf, Siti Saroh itu udah berkeluarga dengan Nabi Ibrahim puluhan tahun belum diberikan keturunan. Saking hebatnya Siti Saroh, Kang, kalau memang Kakang kepengen kawin lagi atau mama mengikhlas. Siti Saroh nih, nggak tahu Saroh Jona Rivera. Siti Saroh Nabi Ibrahim, Kang, kalau memang Kakang kepengen nikah lagi silakan cari. Ikhlas.
Tapi kalau memang manut kepada saya, tuh ambil tuh yang namanya Hajar. Hajar ini seorang budak. Seorang budak pilihannya daripada istrinya Nabi Ibrahim, Siti Saro. Jadi pilihan dari istri yang tua. Ya kalau sekarang sampai apa dinikahinnya, diambilinya, dicaloninya, diberikan mas kawinnya oleh istri tua, sampai diantarnya bebesanannya dengan istri tua. Kira-kira ada perempuan yang begitu? Ay menang bae wadan wadan. Sing wadon menang, sing lanang megegeg bae. Lah ke Pak Ustadz wis. Iki lagi cerita. Akhirnya waktu itu Masya Allah, waktu itu Nabiullah Ibrahim setiap tahun dia berkurban, ontanya 100, sapinya 300 ekor, ontanya 100 ekor, kambingnya 1000 ekor. Itu tiap tahun Nabi Ibrahim kurban. Setiap tahun Nabi Ibrahim itu kambingnya 1000, sapinya 300 ekor, ontanya 100 ekor. Maka saking hebatnya Nabi Ibrahim, akhirnya mulailah ta'ajub para malaikat Allah. Apa kata malaikat? Ibrahim, hebat. Tidak ada seperti kau Ibrahim, dipuji oleh malaikat Allah. Sehingga mulai kata Nabi Ibrahim, kalau saya diberikan anak, bisa jadi saya pun akan kurbankan anakku untuk Allah. Nah, mulai nadar nih Nabi Ibrahim, mulai nadar. Singkat cerita, Allah berikanlah keturunan. Dari semenjak mulai Nabi Ibrahim hijrah ke Mekah, ditinggal Siti Saro di Palestina, dianggapnya belum hamil. Ternyata pas diajar hamil, di sini Siti Saro pun hamil, sama-sama hamil. Punyalah keturunan, turunlah Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail inilah mulai waktu tanggal 8 bulan Haji Allah berikan impian. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim lupa akan nadarnya sendiri. Apa kata Nabi? Ya kata Allah lewat wahyunya. Ya Ibrahim, ufi binadrik. Penuhi nadarmu. Coba nadarmu, apa namanya? Penuhi supaya memang ditepati nadarmu apa yang memang kau pernah ungkapkan. Bangun Nabi Ibrahim, setelah bangun mulailah ada rasa kemang-mangan. Aminallah am hadhihi minasyaitan. Apakah ini impian datang dari Allah apa dari setan? Ada keraguan-raguan. Dari sinilah mulai pencetus daripada yaumut tarwiyah, yang artinya mang keraguan-raguan. Tarwiyah, malam satu harinya lagi Allah berikan impian lagi sama seperti malam pertama. Ya Ibrahim, ufi binadrik, tepati janjimu, nadarmu. Potong tuh Ismail. Masya Allah. Bangun, mulai ada keyakinan. Dia tahu bahwa hadir ru'ya minallah. Ini impian berarti pasti datangnya dari Allah. Dari sinilah mulai ada yang namanya Yaumu Arafah. Malam yang mana ada yakin ini impian dari Allah. Ini biar tahu dulu cerita naik ayatnya. Dari situlah mulai Nabiullah Ibrahim alaihissalam pas tanggal 10 bulan Dzulhijjah, pagi subuh habis sholat subuh, Nabi Ibrahim langsung merintahkan kepada Siti Hajar, "Nang, Ismail siapin, mandikan, dibedakin, kasih minyak wangi, yang bersih disisirin." Kata nasihat Siti Hajar, "Emang mau kemana?" "Mau diajak jalan-jalan." Padahal Nabi Ismail mau digorok, mau dikurbankan kepada Allah. Masya Allah. Usia waktu itu, usia 7 tahun Nabi Ismail. Setelah itu apa kata? Pas waktu datang ke Jabal Kurban, Nabi Ibrahim mulailah ngobrol dengan Nabi Ismail.
Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza taro. Hai anak saya, kata Nabi Ibrahim, anakku, aku mimpi bahwa aku diperintahkan oleh Allah untuk membunuh, untuk memotong kamu. Apa kata Nabi Ismail? Ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hebat Nabi Ismail, masih kecil orangnya, mau dibunuh, mau digorok, tapi Nabi Ismail apa jawabnya? Silakan Pak, kalau memang itu perintah dari Allah, jangankan memang saudara, nyawa saya taruhannya, satajiduni insyaallah minas sabirin. Saya sabar kalau memang semuanya untuk Allah. Kira-kira kalau anak sekarang mau digorok, kira-kira kabur apa enggak? Kabur Pak. Ya, nah dari situlah mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim takbir. Apa kata malaikat? Takbir semuanya, gemuruh di atas langit, takbiran. Dengar oleh malaikat Nabi Ibrahim, suara takbir malaikat di atas langit, gemuruh, ramai takbiran. Kata Nabi Ibrahim, la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi Ismail yang sudah berbaring mau digorok, Allahu akbar walillahil hamd. Jadi takbiran itu ternyata pencetus awalnya dari malaikat Nabi Ibrahim plus Nabi Ismail. Digabungkan satu, jadilah takbiran. Jadi takbiran. Saking memang merindingnya, malaikat lihat Nabi Ibrahim mau menggorok anaknya Nabi Ismail yang sudah berpuluhan-puluhan tahun ditunggu-tunggu kehadiran anak. Pas lagi lucu-lucunya usia 7 tahun, ternyata diperintahkan untuk dibunuh dalam bentuknya dikurbankan kepada Allah. Gemuruh para malaikat takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim mendengar suara malaikat. Dijawab, la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail pun tidak diam, dia pun menjawab, Allahu Akbar walillahil hamd. Masya Allah, merinding. Nah, Nabi Ibrahim ternyata pas ditaruh golok Nabi Ibrahim, goloknya melesat, goloknya terbang, loncat goloknya. Ada kurang lebih 50 meter meloncat. Kata Nabi Ibrahim, waduh, ini golok orang tedas. Ya, enggak goloknya enggak mau kayaknya. Pas diomong goloknya oleh Nabi Ibrahim, golok, kenapa kau loncat? Kata golok, saya suruh loncat, suruh Allah. Saya tidak boleh sampai satu tetes pun sampai kena kulitnya Nabi Ismail. Tadi ngomong sama golok Nabi Ibrahim, bukan golok John Rivera, bukan. Ini golok Nabi Ibrahim ngomong. Dicoba lagi oleh Nabi Ibrahim, ada batu, dibelah batu pakai goloknya, belah jadi 2. Berarti kan benar-benar tajam goloknya. Tapi kenapa di leher Nabi Ismail dia nggak mau mendal? Dari situ mulai diangkat lagi ini goloknya, ditaruh lagi di leher Nabi Ismail. Allah perintahkan, turunkan malaikat Jibril, suruh mengganti Nabi Ismail dengan kambing dari surga Allah. Deret, mulai takbiran, pas digorok. Nabi Ibrahim pun tidak melihat karena memang dia sedih lihat anaknya digorok. Akhirnya pas dilihat bukan anaknya Nabi Ismail selamat, dilihat ternyata 1 ekor kambing gibas. Dari sinilah mulai ada yang namanya kurban,
Yang mana kurban itu diperkenankan, bolehkan 7 orang satu ekor sapi ataupun kerbau, silahkan. Ataupun orang satu, kambing satu, silahkan. Jangan punya pendapat bahwa cukup sekeluarga, kambingnya cukup satu. Karena dulu Nabi Muhammad mengatakan, hadhi udhiyati wa udhiyati iyali wa udhiyya ummati. Inilah kurbanku, kurban keluargaku, anak cucuku, dan kurban umat-umatku. Itu bikin dalil biasanya. Oh, Nabi Muhammad juga 1 ekor cukup. Padahal itu dalam bentuknya tasyrik. Tasyrik di situ untuk menggelarkan agama yang bahwa ketika di dalam satu lingkungan tidak ada yang kurban, maka cukup dengan 1 kambing ini menggugurkan kesunnaan daripada kurban tersebut. Paham ya? Bukan hanya sebatas untuk 1 keluarga cukup 1 kambing. Ini salah. Menurut mazhab Imam Syafi'i, semuanya pun memang termasuk daripada 1 orang, berarti 1 ruh, 1 nyawa, 1 kambing tetap. Kalau pengen sapi 7 orang, silahkan. Kemarin juga ada yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana kalau memang kita itu sumbangan? Kita beli sapi sumbangan, cuma saya ini pas dengan orang keluarganya yang mau korban ada 6. Terus yang 1 saudara saya ada di Merak. Terus lah ya yang di Merak ikutan kurban, ikutan nyumbang. Kira-kira di akhiratnya nanti kita pakai kendaraan itu nyusul enggak di Merak dulu? Ada aja yang bertanya begitu. Artinya menurut mereka, menurut orang yang bertanya tersebut begini, kalau memang kita urunan sumbangan, berarti kalau sumbangannya bukan 1 lingkungan, bukan 1 keluarga, nanti bisa enggak kita dijemput? Kalau orang Jawa Narifera sumbangannya, urunannya bukan dengan keluarganya, tapi dengan temannya, teman kantornya, teman kerjanya, apa memang nanti di sana dijemput teman kita? Ini pertanyaan logika. Yang padahal Masya Allah, kalau memang kita itu kurban walaupun 1 ekor sapi dipakai untuk 7 orang, di akhirat bukan menjadi tunggangannya orang 7 gayor, nggak bakalan. Nggak ada ceritanya kendaraan di akhirat gayor. Cuma itu logika doang. Dianggapnya kalau di sininya 1 ekor sapi untuk 7 orang, nanti orang 7-nya semuanya numpang ke ekor sapi di sini. Untung yang di tengah pas di ekor. Ini Masya Allah, ini logika. Ya jangan dengan logika, jawabnya dengan ilmu. Adimu do'ayakum fa inna matoyakum ala sirat. Kata Nabi mengatakan, carilah korbanmu, korban yang banyak dagingnya, sebab kelak nanti korbanmu akan menjadi kendaraanmu. Kendaraan di sini kendaraan masing-masing. Sebab amalia amal masing-masing. Walaupun di dunianya sumbangan, tetap di sana diberikan masing-masing kendaraannya masing-masing. Dan memang bukan seperti sapi ataupun kambing dunia. Kalau sapi dunia bau, sapi akhirat wangi. Keterangannya kal ambar wal miski, seperti wanginya minyak ambar dan minyak misik. Bahkan waraishuhu minadz zahab, bulunya itu tercipta dari emas. Allah ciptakan bulunya itu dari emas. Untuk siapa? Untuk orang yang waktu di dunia mau berkurban ke jalan Allah. Semoga kurban kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita naik kendaraan,
kendaraannya yang luar biasa Allah siapkan oleh Allah untuk kita. Mulai dari kuburan makam, dari mulai kuburan di sini dibangkitkan oleh malaikat menuju kepada mahsyar, kita semuanya berkendara dengan berkendara kurban tersebut. Tambah tahun kita kurban, tambah bagus kendaraan kita. Oh balap. Cuman kan begini Pak Sob, ya kadang-kadang orang itu berpikirnya kurban itu seperti akikah, artinya seumur hidup sekali. Yang padahal kurban itu setiap tahun. Ketika kita mampu kurban lagi. Ini mah Pak Ustadz, saya mah udah tahun kemarin, jadi sekarang nggak korban, sayanya udah, soalnya udah. Ada orang yang mampu. Urusan kurban itu kewajibannya, kesunaannya datangnya bukan hanya seumur hidup, tapi setiap tahun. Setiap kita punya kelebihan milik dari Allah, tahun itu kita punya, tahun depan kita punya lagi, tetap ada kesunahan kurban. Tambah banyak kita kurban tiap tahun, berarti tambah bagus kendaraan kita di hadapan Allah. Ya kayak kendaraan mobil aja lah. Ada angkot, ya kan? Ada jeep, ada Verosa, nyepak pun. Ya kan? Macam-macam. Ada, waduh pokoknya. Itu seperti itulah. Gambarannya seperti itu. Kalau memang dia tambah tahun terus berkurban, Allah ganti mungkin seperti Mercy Baby Ben lah. Wih, gagah kendaraan. Nah, itu seperti itu. Makanya jangan sampai kita punya pikiran bahwa kalau memang kita kurbannya orang 7, nanti di sana gayor. Nggak ada di sana gayor, itu nggak ada. Udah masing-masing amaliyahnya Allah berikan satu-satu. Dianggapnya Allah nggak kuasa, kuasa. Dan kurban itu bukan untuk Allah. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Allah tidak mengharapkan daging korbanmu, Allah tidak mengharapkan darah kurbanmu, tapi Allah mengharapkan ketakwaanmu. Sebesar apa takwa kita kepada Allah, sebesar apa ketika uang kita diambil untuk jalur kurban kepada Allah. Dari sinilah yang Allah nilai, bukan Allah mengambil daging ataupun dari darah kurban, hewan kurban tersebut. Paham ya? Jadi Allah nggak berharap mau kurban mau enggak, kata Allah silakan, itu mah urusan masing-masing amal. Yang kurban Allah berikan pahala, yang nggak kurban ya nggak jadi masalah karena nggak mampu mungkin. Ya seperti itulah. Itu bagian kurban. Dan di dalam kurban ini, dalam kurban setiap tahun kita kalau memang punya kelebihan, ukuran 20 miskol. 20 miskol itu kalau dikaitkanlah satu miskol. 20 miskol, kalau 20 miskol ukuran 1 nisab emas. 1 nisab emas itu ukuran berapa? Kurang lebih 80 juta, 80 gram emas. Kalau ada orang yang punya emas 80 gram, berarti ini sudah kesunahan untuk melakukan kurban. Kalau diuangkan, kalau orang ini punya uang 40 juta, maka ini sudah ada kemampuan untuk melakukan kurban. Paham ya? Nah, apa keistimewaannya? Barulah Sayyidina Ali ngomong. Kata Sayyidina Ali ngomong bahwa siapa orang yang memang mau berkurban, awal mula dia melangkah dari rumah menuju ke tempat kurban. Tempat apa? Tempat kambing, tempat jual kambing, tempat jagal lah. Maka setiap kali langkahan, kata Sayyidina Ali, Allah angkat derajatnya 10 kali lipat derajat. Amin. Dari rumah nih, ibu-ibu bapak yang mau kurban, berangkat ke jagal mau beli sapi ataupun kambing. Setiap satu langkah Allah angkat derajat 10, Allah ampuni 10 kejelekan, Allah ampuni 10 kekhilafan, dan Allah tulis 10 kebaikan. Satu kebaikan 10 perbandingannya, 10 kali 10 100.
berarti 100 Allah angka berikan pahala kepada kita. 1 langkah, makanya berapa langkah dari zona Rivera menuju ke tempat jualan kambing hewan kurban. Wah, 10 kilo tinggal dihitung masuk. Makanya aja nggak mobil maning melaku bae sing zona Rivera. Jalan kaki aja udah, biar tambah banyak langkahannya. Masya Allah. Apa kata Sayyidina apa seminggu segitu dong? Belum beres. Kata Sayyidina Ali ketika sudah nyampe ke tempat hewan kurban, penjualannya, maka dari situ mulai ada transaksi. Transaksi tawar-tawarannya. Sepanjang dia bertransaksi urusan dengan mau jual kurban dan membeli kurban, maka itu katasbih, seperti membaca tasbih. Kalau kita itu tawar-tawarannya dengan orang yang punya hewan kurban dijagal 1 jam, nawar be 1 jam. Ini berarti sama, 1 jam kita percis seperti baca tasbih. Makanya nawarnya lama. Itu katasbih kata Nabi, kata Sayyidina Ali. Katasbih seperti baca tasbih. Saking hebatnya itu orang yang mau berkurban. Apa sudah ada itu? Belum. Siapa orang yang memang memberikan kontan? Berkontan itu artinya sudah jadi deal harganya. Kalau kambing ibaratnya yang 3 juta, 4 juta yang besar, 5 juta. Ya kalau memang sudah deal, dia langsung mengkontani. Kontan bayar 5 juta. Maka setiap hitungan 25 perak, Allah hitung dia seperti 10 kebaikan. 10 kebaikan kali berapa juta, hitung dewek palang ning das. Ini Masya Allah, hebat orang. Udah beres? Belum. Setelah itu baru apa kata Sayyidina Ali? Siapa orang yang memang sudah beli kambingnya, setelah itu datang waktu untuk berkurban, dia menjadikan saksi pas waktu kurbannya. Setelah itu 1 tetesan darah dari hewan yang dikurbankan, Allah ciptakan 10 malaikat. 1 tetes Allah ciptakan 10 malaikat. Setetes 10, setetes 10. Tapi kalau ada berapa tetes dalam hewan kurban yang ditetesin oleh hewan tersebut, 10 dikali dengan ribuan tetes, berarti sudah jutaan malaikat yang Allah ciptakan dari tetesan darah tersebut. Yastaghfiruna, mengucap apa, memintakan ampunan kepada siapa? Lil mudhi, untuk orang-orang yang berkurban waktu itu. Artinya apa? Ketika sudah digorok 1 tetes, Allah ciptakan 10 malaikat. Yang mana 10 malaikat ini? Yastaghfiruna ila yaumil qiyamah, minta kepada Allah supaya diampuni orang yang berkurban ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ailah kesing amin. Yastaghfiruna ila yaumil qiyamah, ya meminta ampunan kepada Allah sampai hari kiamat. Ini luar biasa. Makanya pas waktu Pak Ustadz ngebahas ini, ada di Kampung Lowong Tejang bertanya, Pak Ustadz, kalau kita itu dihitung nawarnya baca tasbih, bagaimana kalau nawar doang nggak beli? Asal ada tukang jagal mampir tawar, mampir tawar. Itu kira-kira bagaimana? Kalau kita nggak ada niat untuk beli, ini namanya hanya sebatas main-main. Berarti dia hanya sebatas bergurau. Dia bukan niat beli, tapi niat hanya sebatas nganggur. Haram, haram, nggak boleh. Wong duit orang gablek lah ke duit. Melayu-melayu ning jagal, nawar-nawar. Nah, ini berapa? 3 juta. Tuh yang gede tuh berapa tuh? 5 juta. Wih hebat ya. Udahlah gitu aja lah.
Ini maaf, ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, yang diberikan oleh Allah menurut Sayyidina Ali kat tasbih, dia sudah punya niat kurban dan uang pun dia sudah disiapkan, maka tawar-tawarannya inilah baru kat tasbih seperti bacaan tasbih. Paham ya? Nah, jam 9, 10, 1 jam. Ya, silakan yang mau bertanya tentang masalah kurban, Pak Ustaz kasih waktu, silakan, mangga. Ya, jelas. Apa hukum amalnya ketika ada kurban, dia kurbannya itu bukan penghasilan dia untuk belinya, bukan dapat hasil dia untuk beli hewannya, tapi dia hanya sebagai disodorkan, hanya numpang nama saja. Ya, seumpama saya ngasih kurban nama siapa, nama A, nama B, nah itu hukumnya gimana? Tentang amalnya. Sekian saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mas Jeno mengenen, kalau memang kita itu ada yang memberikan sedekah kambing, yang memang kambing belum ada namanya, diisilah nama oleh Mas Jeno ya, isi namanya tuh. Kira-kira pahalanya untuk orang yang sedekah apa memang yang ada namanya? Ustaz jawab, yang udah memang ada namanya dapat pahala kurban. Yang memberikan sedekah kambing yang kosong tidak ada namanya, tetap itu mah pahala sedekah. Tapi ketika sudah diminta oleh kita dikasih namanya, daripada bumbung kosong nggak ada namanya, Eman, adalah kasih nama saya aja, boleh. Dapat nggak kita hasil pahala kurban? Dapat. Kenapa? Karena memang dia sudah sedekah kepada kita. Dan kita itu supaya memang tidak kosong, berikan nama untuk kambing tersebut. Siapa kurbannya, dapat hasil kurban pahalanya. Yang sering banyaknya di pabrik-pabrik, ada di dalam satu kampung, diberikan oleh pabrik 1 ekor sapi, memang nggak ada namanya, kosong. Kata panitia, eman amat, adalah kita musyawarah. Bagaimana kalau memang ini sapinya dikasih nama aja? Siapa yang mau sumbangan? Yang siap sumbangan berapa? Ya 1 sewu sedang. Kalau ada 7 berarti 700.000. Kalau 700.000 kasihkan ke panitia untuk beli segala-gala perlengkapan untuk membagi-bagi daging kurbannya. Maka silakan, kalau memang kita itu memang yang tadinya kosong, bumbung kosong, hanya diberikan oleh 1 PT, daripada kosong eman gak ada namanya, masih mending kita ditaruh namanya, bolehlah, boleh. Dapat nggak hasil ganjarannya, hasil pahalanya tetap hasil. Tahu nggak? Ya. Enggak. Harus tegang sudah. Misalnya kita sih punya niat haji gitu ya, tapi udah rezeki kita belum ada, atau misalnya kita udah daftar kemudian umur kita nggak menjangkau gitu, apakah ada amalan yang bisa menggantikan itu? Kan nggak semua bisa diberikan kesempatan untuk kita. Ya. Amalan yang bisa menggantikan sehingga saja bisa mengerjakan hukum Islam semuanya. Ya. Wahyu, Pak Wahyu begini, artinya masalah tentang orang yang mau kepingin melakukan rukun Islam, menyempurnakanlah. Penyempurnaan rukun Islam itu kan haji, jelas, karena terakhir daripada rukun Islam itu haji. Sekarang orang yang mau berangkat haji itu sampai membeludak bertahun-tahun, bahkan sampai 25 tahun kita menunggu. Mungkin bisa jadi lebih dari 25 tahun. Sekarang daftar 2022,
Berarti nanti pas berangkat 2050-an. Kira-kira lebih segitulah. Lantas kira-kira ada nggak pengamalan yang memang kita itu supaya standar lah dengan hajiannya? Satu, orang yang daftar nggak bakalan ada ruginya. Pak Ustadz ulangi, yang daftar haji nggak ada ruginya, walaupun umurnya nggak nyampe, di hadapan Allah dia sudah dicatat amal haji. Amin. Makanya nggak usah kita kecil hati. Pak Ustadz kepengen lah supaya daftar langsung berangkat, kan 300 juta, saya nggak punya uangnya. Ada nggak amalan yang lain? Ada. Apa itu? Sholat Jumat, sholatul Jumat hijjul fuqara. Sholat Jumat hajinya orang-orang fakir. Artinya apa? Yang tidak mampu tahun ini kita tidak berangkat, cukup kita setiap Jumat sholat Jumat. Berarti orang lain mah melakukan hajiannya di Mekah, kita hajiannya di masjid, cukup. Bahkan 1 bulan 4 kali kita hajian. Itu memang termasuk hijjul fuqara kata Rasul. Yang lain kata ibu-ibunya itu motor laki-laki, Pak Ustadz. Kan ibu-ibu nggak sholat. Saya kasih lagi resepnya supaya dapat pahala haji. Baik laki baik perempuan, ketika memang mau kita melaksanakan amaliyah ataupun amalan-amalan yang sehingga sepangkat dengan hajian, hari Jumat sering baca kita Fatihah. Pertama Fatihah 7 kali, Qulhu 7 kali, Falak 7 kali, An-Nas 7 kali. Baru dari situ Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'id 7 kali. Setelah itu ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. 7 kali. Sabaan 7 kali 7 kali, maka itu pahalanya sama seperti orang haji. Amin. Gampang kan? Ibu-ibu juga sama hari Jumat, walaupun nggak Jumatan, cukup beres dohor Fatihah 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 7 kali tapi ya. Beres itu selesai qul huwallahu, qul huwallahu, qul huwallahu 7 kali. Beres itu falak 7 kali. Nasi 7 kali. Setelah itu baru Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'id agnini bihalalikan haramika bi ta'atika masyati bi fadlika man siwa 7 kali. Itu amaliyah. Kalau ilahilas mah itu memang dari wali Allah. Kalau dari Nabi hanya itu Fatihah, Qulhu, Falak, Nasi, Allahumma ya Ghaniyyu. Tapi kalau ilahilas itu dari wali Allah, namanya Abu Nawas. Ilahilas tulil firdausi a'la wala aqwa 'alan naril jahimi fahabali taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirud dzambil azimi. Itu dari wali Allah. Makanya kita amalkan itu. Perempuan atau laki-laki setiap Jumat baca itu sabaan 7 kali 7 kali. Itu insyaallah. Nggak usah kecil hati Bapak Ibu, santai aja. Urusan umur urusan Allah, urusan pas hajian urusan Allah. Allah sudah menghendaki, jangankan 20 tahun yang akan datang, besok bisa berangkat atau bisa. Kalau Allah sudah menghendaki. Makanya yang penting kita nggak usah berkecil hati, kita optimis terus, walaupun kita ibaratnya nggak nyampe usianya, di hadapan Allah dia sudah mendapatkan predikat haji, dicatatnya oleh Allah sudah haji.
Walaupun di situ belum dibadalkan hajinya, tapi sudah ada niat awalnya pengen haji, maka di hadapan Allah sudah haji, dapat pahala hajinya. Oke, paham? Cukup? Cukup? Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan cukup pengajian. Intinya kita berdoa, mudah-mudahan kita diberikan milik yang lancar, rizkinya yang lancar, yang usaha, mudah-mudahan usahanya diberikan kelancaran oleh Allah, dan kita selalu dipermudah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati wal qarabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma sallimna wal muslimin wa'afina wal muslimina qina wa iyyahu syarra masaibid dunya wad din. Inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. بخاتمة السعادة واغفر لنا ولهم ولهن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول أمورنا مع الأعمال الصالحة وصايا جسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا استجب دعانا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وارحم أموات جامع مجلسنا لمصلى الاتحاد لدفع البلاء والسلامة الدنيا والآخرة. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Ya Rabbi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.